Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berharap kepada Allah semoga kita diberikan umur dan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang kurang beberapa hari lagi. Ketika Ramadan akan tiba, ada 3 kelompok manusia dalam menyikapinya. Yang pertama, ada orang yang tidak peduli sama sekali dengan Ramadan. Bulan Ramadan ataupun bukan, sama saja. Tidak ada yang berubah sama sekali, tidak ada yang spesial, tidak ada kekhususan. Dia menganggap bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sama saja dengan bulan yang lain, sehingga hatinya tidak tergerak untuk mempersiapkan diri. Pikirannya juga tidak fokus kepada Ramadan, dibiarkan berlalu begitu saja. Ini adalah bagian dari orang-orang yang termasuk kelompok al-mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Kemudian yang kedua, ada orang yang sebenarnya terlalu volumenya besar, dikecilkan sedikit. Okay. Agak jauh. Kita lanjutkan lagi. Kelompok yang pertama, orang yang tidak peduli sama sekali dengan adanya bulan suci Ramadan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai termasuk kelompok yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang ini memikirkan tentang Ramadan, tetapi dia justru dengan kedatangan bulan Ramadan dia itu merasa susah, merasa sumpek,
merasa berat. Kalau yang pertama memang nggak peduli, tapi kalau yang kedua itu ada kepedulian, artinya dia masih memandang Ramadan, tapi dia berpikirnya datangnya Ramadan ini sesuatu yang memberatkan. Karena sudah terbiasa nuruti hawa nafsu, sehingga seolah-olah tertahan dengan adanya Ramadan ini. Biasanya makan bebas, memandang yang haram merasa bebas. Memang dia ada sedikit terpikir, oh ini Ramadan, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Tapi dia merasa berat, seolah-olah Ramadan itu penghalang bagi dirinya dalam memenuhi keinginan hawa nafsunya. Maka ini juga tentunya kita berlindung kepada Allah dari kelompok yang kedua ini. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang sangat senang, bergembira, bersemangat, antusias ketika Ramadan ini datang. Lalu pertanyaannya adalah kembalikan kepada diri kita masing-masing pada saat ini, kurang beberapa hari lagi kita masuk Ramadan. Kira-kira yang muncul dalam hati kita perasaan yang mana? Yang pertama kah nggak peduli, silakan mau Ramadan nggak bulan Ramadan terserah, Ramadan lah bulane bebas. Atau yang kedua, waduh Ramadan apa saulan nggak mangan nggak minum, sumpah. Atau yang ketiga, wah senang alhamdulillah sebentar lagi Ramadan, begitu semangat, begitu bahagia, bersuka cita. Mari tanyakan kepada diri kita masing-masing, coba kita raba, kita ini termasuk yang mana? Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya orang-orang yang beriman dan dia memiliki hati yang bersih, maka dia akan masuk pada kelompok yang ketiga, yaitu senang, berbahagia, semangat, antusias dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Dan ini adalah gambaran cerminan kehidupan para salafus sholih, yaitu para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka itu ketika memasuki atau akan datang bulan suci Ramadan. Ya. Godaan. Kalau panjenengan tidak terpengaruh, tapi kalau yang berbicara ini jadi sedikit terpengaruh, mohon maaf. Ya, sebentar diperbaiki dulu biar longgar. Ya. Jadi kabelnya agak longgar. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dari tiga kelompok manusia itu kita mencari tahu bagaimana sebenarnya sikap, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka itu akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita berusaha untuk mencontoh mereka karena mereka adalah kurun atau generasi terbaik umat ini. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar kita bisa bercermin kepada mereka, agar kita bisa mencontoh apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana sikap salafus sholih ketika menjelang datangnya Ramadan? Para ulama menukil riwayat-riwayat memberikan gambaran bagaimana sikap para sahabat Nabi SAW ketika mereka akan kedatangan tamu agung yaitu bulan Ramadan. Yang pertama, dan ini yang sering kita lupakan, adalah mereka meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita ini ketika mendengar kata tawakal lebih sering dikaitkan dengan masalah rezeki. Nek pingin rezekine lancar harus tawakal,
terus kita ini harus menerima apa adanya pemberian Allah misalkan ya, dan kita harus selalu pasrah, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dikait-kaitkan dengan masalah rezeki. Nah, ternyata kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, dalam masalah amal soleh, mereka juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mereka para sahabat meyakini bahwa seseorang itu bisa beribadah, bisa beramal soleh atas taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tapi seseorang bisa beramal, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di bulan suci, kita disiapkan untuk amal yang banyak, maka bisa melakukannya karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana dibutuhkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau kami tidak bisa sampai kepada bulan Ramadan, dan kalaupun sampai masuk bulan Ramadan belum tentu bisa beramal, beribadah kalau Allah enggak beri taufik, memberikan pertolongan. Maka para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang yang besar tawakalnya, bahkan terkait masalah ibadah dan amal soleh mereka. Mereka begitu pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan diri kami mohon pertolongan kepadamu, meminta taufik supaya kami ini bisa bertemu Ramadan dan bisa beramal di dalamnya. Karena berapa banyak orang yang masuk bulan Ramadan tidak mendapatkan taufik, sehingga tidak bisa maksimal amalnya, berlalu begitu saja Ramadan. Maka para ulama bagaimana mencatat, saya kutip dari salah satu kitab, yaitu kitab yang sangat terkenal, kitab Hilyatul Aulia, bagaimana para salafus soleh dulu itu mereka berdoa dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Sebagai bukti mereka itu tawakalnya tinggi kepada Allah, bahkan terkait masalah kedatangan Ramadan. Di antara mereka ada yang berdoa, yang dikutip dalam kitab ini, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, berilah kami keselamatan, atau berilah saya keselamatan sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Nah, berapa banyak orang yang tidak sampai kepada bulan Ramadan, meninggal dunia, tiba-tiba sakit yang parah sehingga banyak amalan terlewatkan. Maka yang pertama diminta adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, berilah saya ini keselamatan supaya sampai kepada bulan Ramadan. Biasanya kita kalau minta selamat itu kalau bepergian, naik motor, ya Allah selamatkan saya di perjalanan sampai tujuan, sampai pulang lagi. Tetapi bagaimana para salafus salih, mereka itu berdoanya bukan hanya keselamatan di jalan, tapi keselamatan supaya bisa sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Setelah sampai dan masuk di bulan Ramadan, maka tidak cukup, karena kalau masuk di Ramadan selamat kita sampai bulan Ramadan, belum tentu bisa mendapatkan keutamaannya dengan amal-amal dan ibadah kita. Maka mereka melanjutkan dengan doa wasallim li Ramadan. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku agar aku ini bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kalau yang pertama ila Ramadan, kalau yang kedua ini li, ya wasallim li Ramadan. Ya Allah, sampaikan, selamatkan saya supaya sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian selamatkan saya supaya bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik. Ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu bahkan selama 6 bulan mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini sudah enggak ingat kapan Ramadan, tapi para sahabat menghitung ini kurang 6 bulan, mereka berdoa kepada Allah serius. Doanya salah satunya ini, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan tahun ini. Selama 6 bulan mereka minta. Ini menunjukkan semangat mereka. Ya, paling tidak kita ini beberapa hari lagi setidaknya ada harapan-harapan, doa-doa kepada Allah. Kalau para sahabat 6 bulan, saya pribadi
belum bisa meniru seperti itu. 6 bulan berturut-turut doa terus, ya Allah sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Setidaknya menjelang Ramadan, termasuk beberapa hari ini kita tawakal kepada Allah. Tidak bisa mengandalkan diri kita, saya pasti ketemu Ramadan, tidak bisa. Belum tentu, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada bulan Ramadan. Nah, ketika masuk Ramadan pun belum tentu diberi kemudahan untuk beramal, beribadah, mencapai atau menggapai kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan, belum tentu. Maka dilanjutkan doanya, wasallim li Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya supaya saya bisa lancar, bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik. Jadi para sahabat 6 bulan meminta, dan saat pengamalannya mereka berusaha ikhlas dan mutaba'ah, murni karena Allah, dan mencontoh Rasulullah SAW pada saat menjalaninya. Kemudian mereka melanjutkan, wa tusallimhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal-amalku selama di bulan Ramadan. Sebelumnya minta disampaikan Ramadan, saat Ramadan diberi kemudahan supaya bisa beramal, setelah beramal minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka selama 6 bulan setelah Ramadan terus berdoa kepada Allah, minta supaya Ramadannya itu diterima, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gampang mengatakan saya adalah seorang salafi, pengikut salaf, ya. Tetapi pada prakteknya memang tidak mudah. Kita sedang berusaha menapaki jejak para salafus sholih. Karena salafi itu adalah sebuah istilah saja, diambil dari kata salaf artinya pendahulu, ditambahi iya salafi artinya pengikut. Nah, maka kita ketika benar-benar mengkaji bagaimana para salafus sholih, terutama dari kalangan sahabat Nabi, memang cukup berat untuk mengikutinya. Kita berusaha saja maksimal. Mereka mampunya 6 bulan berdoa meminta bertemu Ramadan, kemudian beramal dengan sebaik-baiknya, memurnikan ibadahnya kepada Allah dengan ikhlas, mencontoh Rasulullah. Setelahnya selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, minta supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berapa lama dalam berdoa seperti itu? Nah, ini yang pertama. Karena memang syaitan itu tidak akan pernah berhenti bagaimana caranya supaya kita gagal dalam beribadah. Dari awalnya kita dibuat lalai, tahu-tahu loh sudah Ramadan, nggak ada persiapan sama sekali, dibuat lupa, ya, dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan sana sini, wah kurang 2 hari, kurang 3 hari Ramadan, lupa. Nah, tapi kalau ada orang yang semangat, bersiap-siap, antusias, ya, bersemangat, maka setan bukan berarti waduh semangat ya wis lah tak tinggal, enggak. Diincar lagi, dia saat masuk bulan Ramadan dihalang-halangi supaya tidak beramal. Diiming-imingi dengan hadis dhaif, diantaranya hadis palsu, bahwa naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka wis turu sedino tet, dibisiki sama syaitan. Itu hadisnya dhaif, dilemahkan oleh para ulama ahlu hadis, ya. Sehingga ada orang berpikiran habis subuh tidur, bangun zuhur masih mending, ya. Ada kadang kebablasan, sholat zuhur tidur lagi, tangi-tangi mari asar, kurang 2 jam buko. Apa-apa kok posone nek wong turu pas poso itu ibadah sing paling enak gitu, ya. Nah, ini adalah perlu kita bahas, kita pelajari bahwa hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Maka kalau ada orang berhasil bersemangat masuk Ramadan bisa beramal, nah setan tidak menyerah, sudah beramal nih, maka setelahnya dia goda. Mungkin dia akan mengungkit-ungkit amalnya di hadapan orang, menyebut-nyebutkannya, merasa bangga, ujub, takabur, akhirnya rusak juga amalnya. Makanya para sahabat tuh dari sebelumnya sedang proses dan setelahnya mereka terus berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebelumnya mereka meminta selamatkan kami supaya sampai Ramadan. Setelah Ramadan beri kekuatan, keselamatan supaya bisa menjalani. Setelahnya ya Allah terimalah. Ya. Kalau orang itu sudah minta ya Allah terimalah amal saya, berarti dia menunjukkan ada kekhawatiran jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang terlalu pede, pasti diterima. Pahalaku akeh. Ya. Ini malah berbahaya. Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, jejak langkah para salafus saleh ketika menghadapi bulan suci Ramadan, mereka menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh, ada sisa waktu beberapa hari ini. Yang kedua, tadi di awal saya sampaikan bahwa ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi kedatangan bulan Ramadan. Ada yang tidak peduli, ada yang benci, tidak suka, dan ada yang bergembira. Maka kita raba dalam diri kita, adakah dalam hati ini rasa berat datang Ramadan? Aduh, Ramadan. Apakah ada rasa sumpek dalam hati kita? Kalau ada, maka itu sebuah tanda bahwa hati kita ini kotor. Kotornya karena apa hati itu? Karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita berubah dari tadinya merasa berat menjadi semangat? Hatinya harus dibersihkan dulu. Bagaimana caranya membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat? Ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengutip perkataan salah satu ulama, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di dalam fatwa beliau, ya, An-Nur 'alad Darb, beliau mengatakan al-inayatu bit-taubati qabla dukhuli hadha asy-syahril karim hatta yadkhula 'alaika wa anta fi salamatin min dzunubika qad mahahallahu anka bit-taubah thumma al-azmus shadiq an tastaqima fi Ramadan. Beliau mengatakan, ini sebuah nasihat kepada kita semuanya. Ya. Perhatian, yaitu sangat peduli, al-inayah, fokus, perhatian, ya, sangat peduli terhadap masalah taubat. Al-inayatu bitaubah, perhatian dengan perkara taubat dari dosa-dosa sebelum masuk bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, ya, adalah suatu keharusan. Sehingga ketika kamu masuk pada bulan tersebut, kamu dalam keadaan bersih dari dosa-dosamu, dan sungguh Allah akan menghapus darimu dosa-dosa tersebut dengan taubat. Kemudian hendaknya orang yang jujur dengan taubatnya, dia berazam, bertekad bulat untuk benar-benar menegakkan ibadah di bulan Ramadan, yaitu meningkatkan ibadahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebuah pesan dari seorang ulama dan tentunya para ulama yang lainnya. Hendaknya kita ini perhatian, fokus kepada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, bertaubat kepada Allah dan minta ampun, istighfar kepada Allah, tentunya tidak dibatasi waktu. Harusnya kapanpun kita senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selesai melakukan dosa-dosa, terutama dosa besar, maka harus bersegera, tidak boleh ditunda-tunda, bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebenarnya, saya ulangi, secara asal taubat itu tidak harus menunggu mau masuk Ramadan. Nanti saya jelaskan kenapa para ulama menyarankannya sebelum masuk Ramadan. Sebenarnya secara asal bertaubat dan minta ampun itu harus sepanjang waktu. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah apa salah satunya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang membahas tentang perintah taubat ini. Salah satunya bisa kita lihat dalam surat Hud, ya, surat 11 di ayat yang ketiga. Surat Hud, surat 11 ayat yang ketiga.
Monggo dibuka Al-Qur'annya. Surat Hud surat 11 ayat 3 di halaman 222 kalau Al-Qur'an yang sama dengan itu ya. Halaman 222. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir." Dan hendaknya kamu meminta ampunan kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, dan hendaknya kalian bertaubat kepadanya. Tubu, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya bagi orang-orang yang bertaubat luar biasa. Banyak istighfar, banyak taubat. Maka Allah berjanji, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Kalau kalian rajin istighfar, rajin bertaubat kepada Allah, kami, kata Allah, atau Dia, Allah akan memberikan kenikmatan ya, mata'an hasana ila ajalim musamma, kenikmatan yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan keutamaan ya, zi fadlin fadlah, karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu ayat saja bahwa taubat itu bukan sifatnya hanya sekedar mubah, boleh tobat boleh, tetapi kewajiban, hukumnya wajib, karena kalimatnya menggunakan fi'il amr, tubu ilallah, tubu ilaihi. Atau dalam surat yang lain, diantaranya surat An-Nur ayat 31, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapat kemenangan. Maka banyak sebenarnya ayat yang membahas tentang istighfar dan taubat ini. Namun dalam ayat ini Allah memberikan janjinya, siapa yang bertaubat dan banyak istighfar kepada Allah, niscaya akan diberi nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah mungkin yang pernah saya sampaikan di sini, yang dicantumkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sebuah athar dari kisahnya seorang tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri. Para ulama Madinah mengatakan bahwa tabi'in terbaik adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Ini para ulama Madinah. Penduduk Yaman mengatakan bahwa tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Sementara penduduk Baghdad, yaitu Basra di Irak, mengatakan tabi'in terbaik adalah Hasan Basri. Wallahu alam, ketiga tabi'in tersebut adalah manusia-manusia pilihan, para ulama besar yang sangat mendalam ilmunya, yang sangat banyak amalnya, dan juga sangat zuhud terhadap dunia. Maka salah satu di antara mereka adalah Imam Hasan Basri. Beliau seorang guru, seorang ulama besar yang sering didatangi oleh jamaahnya untuk bertanya, untuk konsultasi, untuk mencari solusi. Pernah satu hari beliau kedatangan tamu sebanyak 4 kali, ada 4 rombongan. Rombongan pertama datang menghadap kepada Imam Hasan Basri. Mereka mengadukan masalahnya. Mereka mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, kampung kami ini dilanda paceklik, gagal panen, ya, masa krisis. Maka kami kesini datang untuk minta solusi dari engkau, wahai Imam Hasan Basri. Maka beliau mengatakan solusinya adalah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka rombongan pertama keluar dan pergi pulang. Datang rombongan kedua menghadap. Mereka mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, kami punya masalah. Banyak di antara kami ini dililit kemiskinan, banyak hutang. Pokoknya miskin, ya. Harta kami begitu minim sekali, sangat kurang. Kami kesini mencari solusi. Bagaimana caranya? Kata Imam Hasan Basri, kalian saya beri solusi, yaitu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pulang. Rombongan ketiga datang. Wahai Imam Hasan Basri, di antara kami ini ada yang sudah menikah cukup lama tapi tidak dikaruniai keturunan, nggak punya anak. Kami kesini mencari solusi. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Basri, solusinya kalian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundurlah rombongan yang ketiga, dan yang terakhir, rombongan terakhir datang. Kami datang ke sini wahai Imam Hasan Basri, kami dilanda kekeringan, sungai-sungai tidak ada airnya, kekeringan, nggak bisa nandur, nggak bisa nanam. Bagaimana solusinya? Kata Imam Hasan Basri, kalian perbanyak istighfar kepada Allah. Maka pulanglah rombongan keempat, dan qadarullah di tengah jalan 4 rombongan ini ketemu, perjalanan pulang ketemu. Kalau bahasa kitanya, sampai toko Imam Hasan Basri, iya. Mengadukan apa? Ini cerita. Solusinya apa? Istighfar. Oh, kok sama? Semuanya bilang saya juga sama, istighfar. Maka sempat mereka berpikir, masa sih? Jangan-jangan Imam Hasan Basri ini ya mengeneralisasi. Pokoknya semua masalah solusinya istighfar. Masalah ini istighfar, yang ini istighfar, yang itu istighfar. Kenapa ya? Kok bisa sama? Tadinya mereka sudah lega, tapi karena masalahnya berbeda-beda, tapi kok solusinya sama? Gimana kita balik lagi, kita tanya kepada beliau supaya lebih jelas. Maka keempat rombongan itu datang menghadap dan bertanya, wahai Imam Hasan Basri, ternyata solusi yang kau tawarkan kepada kami sama, harus banyak istighfar, sementara masalah kami beda. Maka kata Imam Hasan Basri, kalian coba buka dalam surat Nuh. Ya, kita buka surat Nuh. Ya, surat Nuh, yaitu surat ke-71 ya, di ayat yang ke-10, 11, 12. Dibuka di halaman 571. Halaman 571. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Surat 71 di halaman 571. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Hasan Basri, coba baca firman Allah dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman, maka Nabi Nuh berkata kepada mereka, kepada kaumnya, fakultu, maka aku berkata, kata Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia, Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kalian banyak istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, maka Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, yang paceklik. Kalau kamu banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan sehingga tanahmu subur nanti. Banyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Dia Allah, kalau kalian banyak istighfar, akan memperbanyak harta kalian. Kemudian wa banin, dan kalian akan diberi banyak anak kalau kalian banyak istighfar kepada Allah. Nah, bagi yang punya masalah yaitu kekeringan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan buat kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang penuh dengan air kalau kalian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, solusi dari banyak kesulitan hidup kita adalah dengan taubat dan istighfar kepada Allah.
Ustadz, saya udah banyak istighfar, astagfirullahaladzim, udah sering istighfar itu. Tapi pancet aja, ruwet urip, misalkan begitu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, taubat dan minta ampun ini bukan hanya ucapan saja, tapi yang pertama benar-benar jujur dari hati kita. Kita akui kita merasa salah, merasa berdosa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya dengan serius. Yang kedua, dipenuhi syarat-syaratnya taubat. Ada 5 syaratnya harus dipenuhi. Yang pertama, ikhlas. Taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala, enggak terpaksa karena orang. Yang kedua, berhenti total dari perbuatan dosanya. Banyak istighfar tapi dosanya jalan terus. Enggak mandi istighfarnya. Berhenti total, niat berhenti total, stop. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya lagi sampai meninggal dunia. Di hadapan Allah berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya Allah, saya kapok sekali aja, minta ampun. Ini yang ketiga. Yang keempat, menyesal. Kenapa saya bisa melakukan ini? Ya Allah, menyesal. Kalau ada orang taubat tapi merasa bangga dengan dosanya, nggak mandi istighfarnya. Nah, yang kelima, istighfarnya dilakukan pada saat pintu taubat belum ditutup. Kapan ditutupnya? Yaitu saat ruh seseorang di tenggorokan, ketika ngorok, ketika nazak, sakratul maut, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fir'aun mengaku beriman kepada Allah? Dia mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya berimanlah sudah kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi saat kelepak-kelepak di Laut Merah, sudah sakarat, rohnya sampai di tenggorokan, Allah tutup pintu taubat. Atau yang kedua, yang sifatnya global, yaitu ketika matahari terbit dari barat, Allah tutup. Siapa yang beriman setelah matahari terbit dari barat, imannya tidak diterima. Siapa yang minta ampun bertaubat setelah matahari terbit dari barat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya pribadi, yaitu saat sakratul maut. Ada yang sifatnya umum, yaitu saat matahari terbit dari barat. Maka kalau kita jujur, benar-benar taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan memenuhi syarat-syarat taubat, Allah akan bukakan jalan bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang sulit memenuhi janjinya. Nah, maka seringkali tidak terbukti, bukan tidak bisa, tapi Allah tidak mau memberi karena kamu gak percaya. Kita ragu, apa bener ya, masa istighfar kok utang kok iso lunas. Udah ragu, bagaimana akan dimudahkan oleh Allah kalau kita sudah ragu? Apa iya ya banyak istighfar kok aku dikai anak? Apa hubungannya ya? Ya. Apa benar kalau banyak istighfar nanti itu tanaman-tanaman saya jadi subur, panennya bagus? Nah, maka kalau ada kata apa benar berarti sudah ragu dengan Al-Quran. Ya Allah tidak akan pedulikan, ditinggalkan gitu. Maka jelas Allah mengatakan di sini, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharu. 4 permasalahan yang diajukan kepada Imam Hasan Basri, solusinya 1 dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat, istighfar sebenarnya tidak harus menunggu akan datangnya Ramadan, tapi kapanpun kita lakukan. Tapi kenapa para ulama memberikan nasihat hendaknya kita fokus dengan taubat kita sebelum masuk Ramadan? Maksud dari para ulama adalah agar ketika kita masuk bulan Ramadan hati kita sudah bersih. Nah, kalau hatinya bersih itu mudah nanti ibadah itu. Kalau sekarang kurang semangat, bisa jadi masih kotor hatinya. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya para ulama, bersihkan dulu hatimu, bersih, taubat, istighfar kepada Allah. Sudah bersih, bening hatinya, masuk Ramadan siap. Ya. Sehingga semangat nanti insyaallah. Baca Quran semangat, sedekah semangat, salat sunnah semangat, zikir semangat, semuanya semangat. Karena momen ini tidak lama, hanya 1 bulan dalam setahun yang belum tentu kita dapatkan. Maka eman kalau dilewatkan begitu saja. Maka kita berharap, minta taufik kepada Allah, bertawakal kepada Allah,
Yang kedua, kita harus benar-benar bertaubat dari segala dosa supaya hati bersih, masuk Ramadan dalam keadaan bersih. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana jejak para salafus salih. Antara salah satu sunnah yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika tanggal 29 Sya'ban, mereka itu rame-rame melihat hilal. Ya, mereka melakukan itu bukan semata-mata ingin melihat hilal bulan sabit Ramadan, tapi lebih dari itu adalah ingin mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di para sahabat itu begitu antusias, ayo kita lihat hilal, lihat bulan sabit tanggal 1. Maka mereka lakukan di sore hari tanggal 29 Sya'ban. Yang mereka cari adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dimatikan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Alissu hilal Sya'bana li Ramadan. Carilah, hitunglah oleh kalian, ya, carilah ya, hilalnya bulan Sya'ban untuk menyempurnakan ibadah puasa. Artinya ketika ingin menetapkan satu Ramadan, maka juga harus perhatikan juga bulan Sya'ban. Bagaimana akan menetapkan ini tanggal 29 Sya'ban kalau di bulan Sya'bannya sendiri tidak dilihat hilalnya. Ini sebuah sunnah saja, kebiasaan para sahabat. Ketika menjelang masuk Ramadan, mereka rame-rame menyaksikan hilal. Cuman masalahnya kalau di sini agak kesulitan ya. Bisa panjenengan lihat yang paling dekat di sini mungkin di Tuban ya, Tanjung Kodok. Itu pun belum tentu berhasil. Saya pernah dulu nginep di sana ya bersama teman-teman. Ayo kita cari lihat hilal. Kemudian nggak kelihatan, kayaknya harus naik perahu. Ada yang nggak berani naik perahu, nggak jadi ya. Jadi di beberapa titik, karena kalau dulu di zaman Rasulullah SAW gurun pasir ya lebih mudah sebenarnya untuk melihat hilal. Saat matahari tenggelam kelihatan ada bulan sabit beberapa derajat di atas ufuk, setelah itu tenggelam lagi. Muncul sebentar, matahari tenggelam, seret kelihatan, baru tenggelam lagi. Kalau dulu benar lebih mudah ya, mungkin sekarang pun lebih mudah ketika tidak terhalang oleh sesuatu. Nah, sekarang itu banyak penghalangnya, banyak bangunan, ya, banyak asap pabrik menyelimuti, ya nggak kelihatan. Maka harus cari di titik-titik tertentu. Maka ini adalah sebuah sunnah, ya kebiasaan para salafus saleh. Karena yang mereka harapkan terutama bukan semata-mata melihat hilalnya, akan tetapi mereka ingin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada mereka untuk melihat atau melakukan ru'yatul hilal ini. Maka inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 3 poin saja yang biasa dilakukan oleh para salafus salih, yaitu mereka tawakal kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, minta bertemu Ramadan, minta dimudahkan beramal di dalamnya, dan minta diterima amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, mereka membersihkan hati mereka dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan yang ketiga, biasa mereka satu kebiasaan adalah menyaksikan munculnya bulan sabit di tanggal 1 Ramadan. Ketika mereka tidak melihatnya, maka mereka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sekelumit tentang amaliyah dan sikap para salafus salih, para sahabat Nabi SAW yang diikuti oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang saleh yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar bisa menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai uswah, dan kita bisa menapaki jejak-jejak mereka sehingga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha